Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita kali ini menyambung renungan-renungan yang sebelumnya, yaitu mengenai rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi saat ini kita mau beri judul renungan kita ini adalah rumah holistik ya. Nah, holistik ini sebenarnya pengertiannya seluruhnya. Holistik artinya mandiri. Ada rumah-rumah yang mandiri di seluruh dunia ini akan Tuhan bangkitkan. Dalam arti mandiri dalam firman dan dalam roti ya, tidak tergantung kepada orang lain, keluarga di dalamnya itu rumahnya itu holistik ya. Kalaupun dia melayani ya pelayanannya juga holistik, memberikan firman dan roti ya. Tapi kita harus lihat dulu holistik ini sebenarnya awalnya itu dari mana. Kita mengungkapkan sebenarnya itu holistic whole ya. Istilah Ibrani kol atau istilah Yunani pas itu semuanya itu ada sekitar 1000 lebih itu yang untuk yang di perjanjian lama, perjanjian barunya ada 1000, ada 500 ya, kurang lebih begitu ya. Nah, saya mau bicara dulu bahwa Bapa itu adalah Bapa yang holistik ya, Bapa di sorga. Yaitu kalau saudara baca 1 Korintus 15, kita nggak usah baca itu, bahwa Bapa itu adalah menjadi semua dalam semua, holistik dia. Setelah maut dikalahkan, sudah baca itu 1 Korintus 15, setelah maut dikalahkan, musuh terakhir ya, barulah upah dosa itu ya, upah dosa maut, bukan neraka kekal ya, upah dosa itu maut, dan itu ditaklukkan, maka Bapa menjadi semua dalam semuanya. Bapa bisa mengekspresikan kemuliaannya, kasihnya, karakternya dan seluruh kepribadiannya itu di dalam semua ciptaan dan melalui semua ciptaan. Itu holistik Bapak itu. Yesus juga holistik, dia manusia holistik, dia 100% Elohim, 100% manusia. Dan pelayanan Yesus juga holistik. Ya, holistik itu menyeluruh. Yesus kalau ketemu orang sakit ya disembuhkan, orang lapar dikasih makan, ya orang kerasukan ya roh jahatnya dikeluarkan dan sebagainya. Semuanya holistik ya. Jadi Bapa di sorga, Tuhan Yesus holistik. Nah, kita juga diminta holistik ya. Ya, mencintai dengan segenap hati sampai akal budi ya. Melayani juga, bukan berarti nggak boleh menerima uang dari orang lain atau persembahan kasih atau apa. Tapi kita tidak ada berharap begitu ya. Kita melayani firman dan roti. Seberapa yang, walaupun yang kita punya rotinya hanya 5 roti 2 ikan ya. Tapi itu kalau di tangan Tuhan kan jadi berkat juga kan itu ya. Nah, oke lah. Nah, jadi apa yang kita mau bicarakan? Kita rumah holistik ini ada ciri-cirinya ya. Kalau rumah doa bagi segala bangsa kita tahu ya, rumah doa itu bagi segala bangsa adalah batin orang percaya ya. Tapi kita tahu ya, rumah doa bagi segala bangsa itu telah ada di luar perkemahan dunia keagamaan yang sudah jatuh. Kalau saudara kita sudah renungkan itu, bicara itu ya, kita nggak bicara lagi. Intinya rumah-rumah holistik juga berarti dia ada di luar sistem kekristenan yang ada. Bukan rumah holistik nggak melayani kekristenan. Dia melayani juga, tapi ya dia tidak ada berharap uang, berjabatan, berharap hormat manusia dari dunia kekristenan. Tidak ada begitu. Rumah holistik ya dia mandiri dalam firman dan roti. Nah, saya mau bicara dulu mengenai ciri-cirinya dulu ini ya. Dia holistiknya juga. Bagaimana dia bisa holistik ya cirinya. Nah, yang pertama saya mau bicara dulu tentang anggota keluarga itu ya domba-domba Yesus, dalam arti, mari saya baca dulu ya cirinya domba-domba Yesus itu ya. Yohanes 10 ayat 27 ya. Saya baca ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di garis bawah itu, mereka mengikut aku. Domba-domba Yesus itu mengikut Tuhan Yesus, bukan mengikut pendeta A, pendeta B, pendeta C. Caranya bagaimana caranya mengikut Yesus? Ya mendengar suara Yesus. Banyak orang Kristen pikir, gimana caranya mendengar suara Tuhan hari lepas hari? Loh, kalau misalnya di sini berarti kan domba-dombaku, Yesus bilang ya, mendengarkan suaraku. Jadi tanggung jawab Tuhan Yesus untuk membuat suaranya kedengaran kepada domba-domba yang memang dipilihnya. Kita tinggal mendengar aja dan mengikutinya. Ya, jadi kalau ada orang Kristen tanya, kenapa? Gimana caranya mendengar suara Tuhan? Loh, itu jangan-jangan dia bukan domba Yesus. Jangan-jangan domba gembala A, gembala B, pendeta A, pendeta C. Jadi pokoknya kalau pendeta itu ngomong, itu pendeta saya tuh, benar itu. Saya dengarin dia, saya ikutin dia. Oh, itu berarti bukan ikut Tuhan Yesus. Itu ikut pendeta A, ikut pendeta B. Ini dilarang di Alkitab ini. Itu ditegur Paulus. Kamu bilang saya ini golongan Paulus, saya golongan
Apolos, saya golongan Kefas, denominasi itu sama sekali dilarang itu. Nggak ada, itu karena serangan serigala ganas, sehingga para pemimpin narik murid-murid pada dirinya, cari pengikut. Akhirnya si pengikut ini nggak dengar lagi suara Yesus. Si pengikut ini, domba-domba lugu ini, sudah dengar pemimpinnya. Pokoknya kalau udah aliran saya yang ngomong udah bener lah itu. Ya kalau udah pendeta, udah senior dia, udah tua, sudah dewasa sekali, pakai Tuhan luar biasa, pakai saya dengar dia, saya ikut dia. Oh ya udah, kalau memang itu, karena untuk menjadi domba Yesus itu pun kasih karunia. Harus dipanggil, dipilih juga. Nah, baru kita setia mendengar Yesus ya. Seperti Wahyu pasal 14:4 itu juga itu di situ ada mereka mengikut anak domba kemana saja mereka pergi. Saya baca ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Hari ini Senin, hari Minggu juga nggak ada aturan-aturan apapun. Mendengar suara Yesus dan mengikutinya. Sangat sederhana sekali. Dan rumah holistik itu orang-orangnya ya begitu. Keluarga-keluarga yang holistik itu artinya keluarga-keluarga yang mendengar suara Yesus dan mengikutinya. Ya bukan berarti nggak belajar dari orang lain. Kita semua harus belajar. Bahkan dari semut pun kita belajar ya. Semut itu gimana aja. Bisa kalau ketemu itu salaman atau apa-apa nggak tahu deh. Dia suruh rajin kerja dan sebagainya. Belajar dari semua orang. Belajar dari para pemimpin agama Kristen. Tapi nggak ngikutin dia. Kalau saudara ngomong, pokoknya kalau pendeta A ngomong pasti benar. Nah itu berarti saudara mengikuti si pendeta A. Kalau saudara bilang pendeta gue ini gembala saya, ini gembala C, oh itu benar. Nah itu berarti saudara nggak ngikut Yesus. Saudara mengikuti gembala saudara itu, disuruhlah kasih persepuluhan, suruh buah sulung, suruh apapun juga saudara nurut aja. Ya, dan memang dalam kekristenan ya begitu. Ya kalau saudara mau melayani, saya mau melayani dalam satu organisasi tertentu misalnya, dalam denominasi tertentu. Terus saudara bilang, tapi saya di sini mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nanti saudara, dia akan dibilang, saudara Anda salah masuk deh kayaknya. Di sini itu sudah kalau begitu orang masuk, itu sudah dimasukin dalam kerangkeng, kalau saya bilang kotak. Organisasi itu kalau saudara lihat ya, struktur itu. Sudah ada kotaknya, sudah ada job desk-nya di situ, sudah ada jam kantornya di situ, sudah ada gajinya di situ, sudah ada semua. Engkau sudah harus tahu, garis ke atas itu garis komando itu, otoritas. Yang di atasnya itu engkau harus tahu, engkau bertanggung jawab ke yang atas itu. Dan di bawah itu yang bawahanmu, engkau bisa perintah apapun sesuai dengan program yang udah dibuat sama pendeta senior, pemimpinnya organisasi itu. Itu saudara nggak ngikut Tuhan Yesus. Saudara mengikuti pendeta seniornya itu. Memang aman, dapat gaji, dapat jabatan, dapat hormat manusia, tapi itu bukan ngikut Yesus. Alkitab bilang itu kalau saudara mau ikut Yesus, dapat kasih karunia lah kita yang dapat ikut Yesus. Kita menjadi rumah-rumah holistik, menjadi manusia-manusia yang mendengar suara Tuhan setiap hari, mengikuti. Hari Minggu suruh kumpul, keluarga, makan, minum, kita atau kumpul di kafe, kita saling rumah-rumah holistik, saling membangun, kita ketemu. Kita juga melayani kekristenan. Kalau diundang misalnya dari denominasi tertentu atau kita datang ke suatu tempat, kita memberikan apapun yang ada pada kita melayani, tapi tidak ada itu soal diatur-atur oleh uang, jabatan, hormat manusia. Nggak ada. Kita mengikut Tuhan Yesus. Barulah kita itu rumah holistik. Saya percaya Tuhan sudah ada di dunia ini rumah-rumah holistik di mana keluarga-keluarganya mengikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Tapi saya percaya di Indonesia ini Tuhan akan bangkitkan, akan banyak rumah-rumah holistik ini yang benar-benar mengikut Tuhan Yesus ya, domba-domba Yesus itu. Oke lah, itu ciri yang pertama. Yang kedua, cirinya itu merindukan kedatangan Tuhan dalam arti untuk pemulihan segala sesuatu, bukan terbang ke bumi, dari bumi ini entah kemana pergi ke sorga jauh di sana, enggak begitu. Tapi merindukan kedatangan Tuhan karena rumah-rumah holistik, orang-orang holistik ini dia percaya bahwa dia dipanggil untuk memulihkan bumi ini, melayani dengan tubuh kemuliaan, membawa bumi ini bergerak menuju bumi baru dan langit baru. Itu dia cirinya yang kedua, holistik ya. Nggak ada doktrin-doktrin neraka kekal, mau pindah ke surga nundau di sana, ada director diangkat dari bumi dan sebagainya, itu nggak ada. Ya, dia percaya bahwa dia ditempatkan oleh Tuhan di bumi yang kita injak ini supaya kita taklukkan ini sampai nanti bumi yang ini bergerak menuju bumi yang baru. Ya tentu kita harus dengan tubuh kemuliaan, dan itulah dia kedatangan Tuhan Yesus yang biasa disebut kedua kali itu untuk memberikan kita tubuh kemuliaan. Jadi inilah rumah-rumah holistik, saya percaya Tuhan akan bangkitkan ya. Udah enggak zamannya lagi mega church itu tanda kutip ya.
Mega church itu ada zamannya. Setiap generasi itu ada zamannya ya. Setiap generasi itu ada kebenaran tertentu yang Tuhan singkapkan ya. Enggak zamannya. Kalau itu mau mega atau big Babel itu kota besar itu enggak. Ini kalau kita rindukan Holy City, kudus, terpisah semata-mata untuk kehendak Tuhan, semata-mata untuk tujuan Tuhan, semata-mata mengikut Tuhan Yesus kemana saja dia pergi ya. Jadi bukan big city Babel, tapi Holy City Yerusalem baru. Oke lah ya. Jadi ini renungan singkat. Semoga saudara dan saya ya kita membangun rumah-rumah holistik ya, saling membangun satu dengan lain ya, dan ya mengikut Tuhan Yesus kemana saja dia pergi ya. Semoga itu kita mendapat kasih karunia untuk itu, menjadi rumah-rumah holistik, membangun rumah-rumah holistik, menjadi orang-orang yang holistik ya. Dalam pelayanan, dalam pribadi kita belajar itu semua menjadi holistik ya. Haleluya. Amin.